Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita di malam hari yang berbahagia ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi modal untuk kita beramal solih, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian tentang kepengurusan janaiz yang mungkin malam hari ini adalah sesi terakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita waktu yang cukup dan berkah. Kita akan awali untuk melengkapi pembahasan tentang sholat jenazah terlebih dahulu, karena ada beberapa poin yang mungkin perlu kita ketahui. Kemarin terakhir adalah faidah yang kita sebutkan melalui sesi tanya jawab sebetulnya, yaitu berapa kali salam di dalam sholat jenazah. Maka para ulama mengatakan boleh salam di sholat jenazah itu 1 kali ataupun 2 kali, dan dua-duanya memiliki dalil yang sahih. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang melaksanakan sholat jenazah, biasanya ada kasus masbuk. Yang pertama, apakah berlaku masbuk di dalam sholat jenazah atau hanya di sholat-sholat wajib saja? Maka kata para ulama, masbuk itu juga berlaku di sholat jenazah, di sholat janaiz. Oleh karenanya, bagi yang ketinggalan, misalkan imamnya sudah takbir yang ketiga, maka orang yang masbuk baru mengambil wudhu, ya, masuk saja langsung ke barisan shaf, ya, masuk ke barisan shaf kaum muslimin, kemudian dia memulai bacaan dengan apa yang dia lewatkan. Artinya dia memulai di rakaat itu berarti takbir yang pertama adalah surat Al-Fatihah, ya. Takbir yang keduanya kemudian sholawat. Nah, nanti ketika imam dan jamaah yang lain sudah selesai sholat jenazah, maka dia menyempurnakan sendiri takbir yang ketiga dan takbir yang keempat. Oleh karenanya, bagi seorang imam atau komunitas kaum muslimin yang paham, ketika selesai sholat jenazah tidak langsung bubar, lihat dulu di belakang masih ada yang sholat tidak, ya. Maka kata Nabi SAW, hadisnya umum, ma adraktum fasallu, apabila kalian mendapati rakaat atau apabila kalian mendapatkan bagian dari sholat, maka ikutilah, maka sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, adapun kalian apabila itu terluput dari kalian, ada bagian-bagian yang terluput, maka kalian sempurnakan dengan sendiri, kata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disunnahkan di dalam sholat jenazah untuk memperbanyak shaf, ya. Dan sunnahnya memang 3. Ya, sedikit apapun jumlah kaum muslimin, maka kalau bisa dibuat 3 shaf. Seandainya ada 6 atau ada 7 berarti imamnya 1. Kemudian shaf yang pertama itu 2, shaf yang kedua 2, dan shaf yang ketiga juga 2 orang. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli atau fayusalla alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujab." Tidaklah salah seorang muslim itu mati, meninggal dunia, kemudian dia disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan doa-doa kaum muslimin itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa lebih, itu lebih bagus jemaah, ya. Kalau bisa lebih dari 3 shaf, tidak masalah. Dan memang untuk jumlah orang yang mensolatkan ini setiap ya dari kita berbeda-beda, ya. Dan ini juga bisa bagian dari bentuk kabar gembira yang Allah segerakan kepada seorang hamba. Tidak bisa kita setting-setting terkadang jamaah. Walaupun kita sudah mengumumkan ke sana dan kemari, ya. Terkadang kalau memang jumlah orang yang mensolatkan itu ya sedikit-sedikit gitu. Kalau misalkan ada orang yang disolatkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh jamaah yang mencapai 100 orang, ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan syafaat bagi si mayit itu. Dan ini yang kita harapkan jamaah. Maka berbuatlah baik kepada manusia, ya. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, dan cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah 100 itu belum ada apa-apanya kalau kita mendengar kisah kematiannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sekalipun ketika itu jumlah atau nampaknya, zahirnya, ketika beliau masih hidup, beliau itu ketika terjadi masa fitnah, yang mengikuti beliau itu tidak kelihatan. Karena ketika itu pemimpin kaum muslimin di kota Irak memberikan sebuah ultimatum bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Sampai di hari menjelang kematian Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, qulu li ahlil bid'ah, katakanlah kepada ahli bid'ah itu, bainana wa bainahum yaumal janaiz, bahwasannya perbedaan antara kita dan mereka adalah di hari kematian kita. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan sepakat ahli tarikh, ahli sejarah, bahwa yang mensolatkan Imam Ahmad lebih dari 1 juta orang. Ketika hidup tidak terlihat jamaah. Bahkan disebutkan hanya ada 2 orang yang sanggup mempertahankan Al-Quran adalah firman Allah, ya. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Karena semuanya takut dengan ancaman dari pemimpin ketika itu. Sedangkan orang yang memfitnah Imam Ahmad, ya, bahwa Imam Ahmad berada di ajaran yang sesat, kemudian juga dia yang mengompori pemimpin ketika itu untuk menyiksa Imam Ahmad yang bernama Ahmad juga. Namanya siapa? Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad.
Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika itu mungkin nampaknya ketika dia hidup dia banyak yang mendukung, tapi ketika hari kematian dia adalah di antara tokoh Mu'tazilah, ahli bid'ah, yang menyolatkan dia hanya 3 orang. Yang menyolatkan dia hanya 3 orang. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan salat jenazah. Mana yang didahulukan? Ya. Mana yang didahulukan oleh orang yang masbuk atau orang yang ketinggalan salat berjamaah? Ketika itu kasusnya misalkan akan ada salat jenazah, salat duhur sudah selesai, tiba-tiba ada beberapa orang datang ke masjid, niatnya ingin salat duhur. Maka mana yang harus didahulukan, salat duhur atau salat jenazah? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang hendak dia dahulukan adalah hendaknya dia mendahulukan salat jenazah. Karena salat zuhur itu waktunya lebih luas, sedangkan kondisi jenazah ketika itu akan cepat-cepat untuk diproses ke tahap berikutnya. Begitu juga untuk kaum muslimin yang hendak salat ba'diyah. Betul, biasanya kalau setelah salat zuhur itu kan ini mau salat jenazah dulu atau salat ba'diyah dulu ya. Maka kalau tidak keburu ya, salat jenazah dulu. Karena salat ba'diyah itu mengikuti waktu salat wajib. Selama waktu salat wajib itu masih ada, antum masih bisa salat ba'diyah. Antum salat ba'diyah di rumah pun tidak apa-apa. Jadi salat jenazah dulu ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kebiasaan kaum muslimin yang ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, yaitu ketika selesai mensolatkan jenazah ada sebuah ucapan kalimat ya, yang meminta persaksian kebaikan. Apakah si jenazah ini adalah orang baik? Khair katanya. Apakah benar ini ada jemaah? Atau setelah sholat jenazah malah baca Al-Fatihah lagi? Ini tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Ada satu riwayat ya, yang ini mungkin bisa membantah orang-orang tadi yang suka bilang khair itu jemaah. Hadis ini riwayat Muslim. Ketika Nabi SAW menyaksikan ada seorang jenazah, ada jenazah yang dibawa ya, ke pemakaman, kemudian sahabat-sahabat yang ada di samping Nabi SAW mengatakan, wahai Rasul, innaha fa'uthni 'alaiha khair. Para sahabat ketika itu memuji bahwasannya yang meninggal itu adalah orang baik. Kemudian kata Nabi SAW, wajabat. Wajib. Tidak seling berapa lama, lewat lagi. Ada orang yang dibawa lagi, jenazah lagi yang dibawa oleh kaum muslimin. Kemudian kata para sahabat yang ada di sisi Nabi, adapun orang ini wahai Rasul, adapun orang ini, dia adalah orang yang buruk, ahli maksiat, dia adalah orang jelek. Ya. Maka kata Nabi SAW, wajabat. Wajib. Kemudian kata para sahabat, wahai Rasul, apa maksud Anda mengatakan wajib untuk orang yang pertama, dan apa maksud Anda mengatakan wajib untuk orang yang kedua? Maka kata Nabi SAW, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Adapun orang yang pertama, yang kalian persaksikan bahwasannya dia adalah orang baik, yang kalian memberikan persaksian bahwa dia adalah orang baik,
maka wajib baginya surga. Adapun untuk orang yang kedua, kalian memberikan persaksian bahwa dia adalah orang jelek, maka kata Nabi SAW, maka wajib baginya balasan api neraka. Maka wajib baginya balasan api neraka. Antum syuhada Allah fil ard. Antum syuhada Allahu fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Ya, kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Nabi mengulanginya 3 kali. Kalian adalah saksi-saksi Allah yang ada di atas muka bumi. Jadi orang kalau ada memuji ya jenazah, Pak, itu bisa jadi adalah kabar baik. Sekali lagi, kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bantahannya dari hadis ini untuk orang yang mengatakan tadi persaksian khoir? Ketika Nabi memberikan persaksian ini, apakah ada dalam rangkaian sholat? Tidak ada. Ketika itu Nabi mengatakannya spontanitas. Bahkan Nabi SAW tidak sholat, lewat saja. Wahai Nabi, itu adalah orang baik. Kata Nabi, wajib. Jadi tidak dalam rangkaian sholat. Bantahan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama bahwa para sahabat mereka adalah orang-orang yang memberikan persaksian yang jujur. Kalau orangnya baik, mereka katakan baik. Kalau memang orangnya baik, akan dikatakan baik. Kalau orangnya buruk, akan dikatakan buruk. Nah, sekarang di masyarakat kita kadang nggak tahu, maksudnya kita nggak tahu latar belakang orang ini bagaimana. Kita katakan khoir, padahal nggak tahu gitu, kayak dipaksakan. Padahal para sahabat di hadis ini mengatakan apa adanya. Ya, ini beberapa kekeliruan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan sholat jenazah, bagi yang masbuk, sekali lagi, bagi yang terlambat, ternyata di masjid si jenazahnya sudah mulai diangkut, ya, dibawa ke pemakaman, dan dia memang ingin mensolatkan, ya, khususnya biasanya anggota keluarga. Dan saya ingatkan ya kepada putra atau putri kaum muslimin, di antara tanda bakti seorang anak kepada orang tua yang meninggal, seandainya dia ada di negeri rantau, jangan menghalangi si jenazah itu untuk segera diproses. Karena sebagian anak mengatakan, jangan diapa-apakan dulu ibu saya, jangan diurus dulu, atau jangan dibawa dulu ibu saya, bapak saya sebelum saya datang. Padahal dia perjalanan dari negeri rantau itu mungkin sampai berhari-hari gitu jemaah. Maka ini bukan bukti bakti. Bukti bakti itu kalau dia apa? Mengatakan kepada anggota keluarga yang ada di kampung halamannya, segerakan ke pengurusannya. Ya, segerakan ke pengurusannya, minta diurusi oleh orang-orang yang paham sunnah. Itu. Biarkan, kalau dia terluput nanti, apa yang dilakukan? Nah ini jemaah, maka sekali lagi kata Nabi SAW, asri'u bil janazah, segerakan ke pengurusan jenazah itu. Kalau misalkan dia adalah orang baik, maka kalian telah menyegerakan balasan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Biar nanti dia cepat-cepat dapat nikmat kubur. Kalau seandainya itu adalah orang buruk, juga segerakan. Kenapa? Kata Nabi SAW, agar kalian bisa terlepas dari keburukan. Ya, jangan menjadi beban di pundak-pundak kalian. Baik. Nah, untuk kita yang sudah terluput ingin menyolatkan, ternyata si jenazah ini sudah dibawa ke mobil mungkin, atau sudah dibawa ke pemakaman, maka sepakat para ulama, jumhur, mayoritas ulama boleh
sholat di kuburan. Bolehnya sholat jenazah di kuburan, jamaah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika kejadiannya Ustadz Yazid, ya, rahimahullahu taala, sampai berkelotar-kelotar sholat, ya. Masya Allah, ribuan, mungkin ratusan ribuan manusia ingin mensolatkan beliau, sampai ada orang-orang yang menuduh katanya Wahabi juga kuburiyun. Wahabi itu kuburiyun, mereka sholat di kuburan. Maka bedakan antara sholat yang ada ruku dan sujudnya dengan sholat jenazah yang tidak ada ruku dan sujud. Kalau sholat yang ada ruku dan sujud tidak boleh dilakukan di kuburan, haram. Sedangkan sholat jenazah itu boleh dilakukan di kuburan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali bahkan. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika ada seorang wanita yang berkulit hitam yang dia selalu berkhidmat untuk Masjid Nabawi. Dia mengambil sampah, ya, membersihkan masjid. Maka kata para ulama, demi Allah, ya, orang yang mengurus masjid itu bukan orang yang hina, bukan orang yang rendah gitu. Jangan dipandang rendah. Justru mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang memuliakan rumah Allah, dan Allah akan memuliakan dia. Jadi ketika si wanita berkulit hitam ini meninggal dunia, para sahabat ketika itu tidak memberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung menyegerakan kepengurusannya, kemudian langsung disolatkan, dimakamkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu kehilangan, kemana si wanita itu? Kok tidak kelihatan beberapa saat? Ya. Maka kata Nabi, kata para sahabat, mata perempuan tersebut meninggal dunia, wahai Rasul. Afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberikan informasi kepadaku, kata Nabi. Faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan para sahabat ini meremehkan, lihat Pak, seakan-akan para sahabat ini meremehkan sosok si wanita berkulit hitam ini yang suka mulung sampah di masjid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburannya. Maka Nabi pun sholat, ya, di atas kuburan wanita tersebut. Ya, beliau bertakbir 4 kali. Nah, kemudian para ulama diantaranya Syekh Masyhur Syekh Masyhur Hasan Salman, beliau memberikan rincian untuk kita yang ingin sholat jenazah di kuburan. Maka dari hadis yang tadi kita sudah simak dan dari hadis yang lain, kita boleh mensolatkan jenazah di kuburan apabila jenazah itu sudah di dalam tanah. Tapi kalau misalkan si jenazah itu belum dikuburkan, kalau dia ada di kuburan, maka ditunggu dulu sampai pemakaman itu selesai, ya. Baik, ini berkaitan dengan sholat jenazah. Sekarang kita berpindah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ke pembahasan berkaitan dengan mengiringi jenazah sedikit, ya, sebelum kita ke memakamkan atau menguburkan jenazah. Berkaitan dengan mengiringi jenazah, ya. Syariat Islam juga memberikan kepada kita semua rambu-rambu, ya, memberikan kepada kita motivasi sekaligus rambu-rambu. Motivasinya apa? Untuk orang yang mensolatkan jenazah dan mengiringi sampai ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Ya, 2 qirat ini adalah pahala yang sangat besar. 1 qiratnya itu seukuran gunung Uhud. Ya.
Dan sahabat Abdullah bin Umar bertahun-tahun, berbulan-bulan beliau tidak mendengar hadis keutamaan mengiringi jenazah. Yang beliau tahu yang dapat satu qirat itu, yang mendapat pahala qirat hanya mensolatkan saja. Sampai akhirnya kata Ibnu Umar ketika mendengar Abu Hurairah membawakan hadis bahwa orang yang mengiringi jenazah akan mendapatkan pahala qirat yang lain, kata Ibnu Umar, aktsar Abu Hurairah, sepertinya Abu Hurairah itu ngada-ngada. Kata Abu Hurairah, kita buktikan, kita tanya kepada Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin. Kata Aisyah, betul, Nabi SAW pernah mengatakan bahwa orang yang mensolatkan dan mengiringi jenazah akan mendapatkan 2 qirat. Kemudian ketika itu Abdullah bin Umar mengambil sebuah ranting, kemudian dia memukulkan ranting tersebut ke tanah sambil mengatakan, laqad farradtu qararit katsirah, selama ini sungguh aku telah menyia-nyiakan banyak qirat. Sambil nangis dia, sungguh selama ini saya telah menyia-nyiakan banyak qirat. Sungguh selama ini saya telah menyia-nyiakan dan mengabaikan banyak qirat. Ini akhlak ya, bagaimana para salaf terdahulu ketika kehilangan momentum untuk bisa beribadah, mereka itu merasa sakit hatinya jemaah. Kalau kita biasa saja ya, kita ini biasa saja ketika kehilangan momentum untuk beribadah. Nah, berkaitan dengan mengiringi jenazah, tadi motivasinya. Rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Masih ingat Pak siapa? Yang memandikan putri Nabi Zainab. Ya, memandikan jenazah putri Nabi yang bernama Zainab. Ummu Atiyah mengatakan, nuhina, kami para wanita dilarang oleh Nabi SAW anittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Mengiringi kemana Ustaz? Kata Syekh Abdullah Saleh Fauzan di sini jemaah. 2. Yang pertama, dilarang ikut mengiringi jenazah ke tempat sholat. Biasanya kan dari rumah dibawa kemana? Ke masjid atau ya ke tempat tadi. Kalau bisa di luar masjid bagus itu Pak. Tapi kalau mau di dalam masjid pun tidak apa-apa. Nah ini si perempuan ini dilarang untuk mengiringi, ikut mengiring-iringan, ya, ikut iring-iringan ke tempat sholat. Dan yang kedua kata Syekh Abdullah Saleh Fauzan, ke pemakaman. Kemudian kata Ummu Atiyah, walam yu'zam alaina, akan tetapi kata Ummu Atiyah, sepertinya Nabi SAW tidak terlalu memberikan penekanan tentang larangan tersebut. Nabi melarang akan tetapi tidak menekankan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah? Para ulama berselisih pendapat. Sekurang-kurangnya ada 2 pendapat tentang hukum perempuan yang ikut iring-iringan jenazah. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Makruh. Karena katanya Ummu Atiyah mengatakan Nabi tidak terlalu menekankan. Nabi melarang akan tapi tidak terlalu menekankan. Ya. Pendapat yang kedua yaitu para ulama yang mengatakan haram. Haram buat perempuan ikut iring-iringan jenazah. Jadi antaranya Syekh Abdullah Saleh Fauzan, kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang menjadi patokan adalah sabda Nabi. Sabda Nabinya apa tadi bunyinya? Nabi melarang. Kami dilarang oleh Nabi. Itu sabda Nabinya. Adapun ucapan Nabi sepertinya Nabi tidak terlalu menekankan, itu adalah kesimpulannya Ummu
Atiyah. Mana yang kita kedepankan, prasangka dari Ummu Atiyah atau sabda Nabi, kata Syekhul Islam? Yang kita dahulukan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan segala kita harus mengorbankan perasaan ya ibu-ibu ya. Kadang mungkin ibu ketika anaknya meninggal pengen ikut juga. Tapi ini syariat kita. Syariat tidak dibangun di atas perasaan, akan tetapi di atas wahyu. Dan ini sudah dikuatkan juga oleh sikap dari beberapa sahabat dan para salaf. Ya. Kata Aisyah, ibunda Aisyah Ummul Mukminin, kata Aisyah, naha an-nabi anittiba'il janazah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan itu untuk mengikuti iring-iringan jenazah. Laisa lahunna fi dzalika ajrun. Kalau seandainya wanita memaksa untuk ikut, apa resikonya? Mereka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Jadi pahala qirat itu hanya untuk siapa? Laki-laki. Kata Aisyah, kata Nabi, sekalipun dia ikut ke pemakaman, dia tidak akan mendapatkan pahala. Begitu juga disampaikan dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar. Laisa lin nisa ajrun fi ittiba'il janazah. Tidak ada pahala bagi perempuan ketika mereka ikut iring-iringan jenazah. Bahkan kata Ibrahim An-Nakhai, dahulu para salaf mengunci istri-istri mereka di dalam rumah. Mengunci istri-istri mereka di dalam rumah supaya tidak ikut iring-iringan. Ini jemaah. Baik, ini mungkin berkaitan dengan mengiringi jenazah dan tidak ada bacaan-bacaan khusus ya. Ada satu faedah lagi mungkin, afwan, berkaitan dengan mengiringi jenazah ke pemakaman untuk orang ya yang membawanya, yang membawa keranda, disunahkan jalan kaki. Ya, kalau jaraknya tidak sampai 1 kilometer jalan saja. Tapi kalau jauh nggak masalah pakai kendaraan. Tapi kalau dekat jalan kaki. Ya. Supaya hikmah dari membawa jenazah itu dirasakan oleh orang yang membawa dan juga oleh orang yang melihat. Kamu tuh nanti akan seperti ini loh. Dan sunnahnya, ya, kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ittafaqal ulama, bahwasanya para ulama sepakat ketika kaum muslimin membawa keranda jenazah disunahkan jalannya cepat. Maksudnya langkahnya itu cepat. Tapi dilihat ya, maksudnya jangan sampai membahayakan juga. Dikondisikan, jangan seperti orang yang merayap loh. Kalau bahasanya Imam Ibnu Qayyim, jangan seperti orang yang satu langkah. Kenapa? Karena kata beliau, hal tersebut bisa menyeret kita kepada tasyabuh kepada ahlul kitab. Bagaimana orang Yahudi dan Nasrani, Pak, ketika membawa keranda atau peti itu, satu langkah. Ya. Sunnahnya apa? Dipercepat jalannya. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan mengiringi jenazah. Sekarang kita masuk ke pembahasan menguburkan jenazah. Perlu diingat jamaah bahwa seluruh prosesi yang berkaitan dengan janaiz itu hukumnya sekali lagi apa? Fardu kifayah. Mulai dari memandikan, mulai dari mensolatkan, mulai dari mengiringi, kemudian juga menguburkan, hukumnya adalah fardu kifayah. Berkaitan dengan menguburkan jenazah, kita awali dengan poin kriteria atau sifat kuburan yang harus dipersiapkan
untuk meletakkan jenazah. Apa kriteria dan sifatnya? Syariat kita adalah syariat yang sangat indah dan sesuai dengan fitrah, bahwa orang yang meninggal harus dikuburkan di dalam tanah. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat apa jemaah? Tsumma amatahu fa'aqbarah. Maka Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan, yang mematikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga yang menguburkan. Maksudnya apa? Allah yang menjadikan adanya syariat pemakaman jasad mayit manusia itu dimasukkan ke dalam tanah. Dan ini kata para ulama di antara bentuk kemuliaan, supaya kita tidak seperti hewan. Ya. Hewan itu terkadang bangkainya ya sudah disimpan begitu saja di atas tanah. Dan sebagian adat daerah ada yang seperti ini. Jadi jenazah itu dimasukkannya kemana? Ke gua ya. Di mana daerah? Sulawesi Toraja. Ada yang seperti itu ya. Tapi agama Islam luar biasa, dan ini diawali dengan peristiwa terbunuhnya Habil. Ya. Qabil membunuh Habil. Dia bingung. Ini jenazah saudara saya, ini harus diapakan? Faba'athallahu ghuraban. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung gagak. Ada 2 burung gagak yang berantem, kemudian yang satu meninggal. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Kemudian dia ngegali-gali. Kemudian kata Qabil, a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Ya wailata, celaka saya, kata dia. Apakah saya tidak sanggup untuk melakukan hal yang sama seperti si burung gagak itu? Kemudian dia pun meniru ya. Nah, mulai dari sini adanya syariat pengkuburan jenazah itu jemaah. Namun Islam merinci bagaimana bentuk lubangnya itu. Maka ada 2 jenis lubang kuburan. Yang pertama disebut dengan lahat, dan yang kedua disebutnya dengan syak. Lahat itu apa? Lahat itu adalah dari kata-kata secara bahasa menyamping. Jadi setelah ada membuat lubang, kita juga membuat lubang yang ada di samping. Nah, kata para ulama di antaranya Syekh Abdullah Saleh Fauzan, bentuk lahat ini cocoknya untuk tipe tanah yang kuat. Kalau yang gembur, Pak, antum dibikin lahat ya roboh dia. Oleh karenanya muncul sifat yang kedua namanya syak. Lengkap syariat Islam. Untuk tanahnya gembur bagaimana Ustaz? Susah, kalau kita buat lubang sedikit nanti tanah itu bisa, kalau keinjak sedikit bisa roboh. Maka buat syak. Syak itu adalah setelah dibuat lubang kuburan, kemudian ada lubang lagi di tengah ya, yang lebih pas dengan ukuran badan si mayit. Jadi syak itu secara bahasa artinya belahan ya. Setelah ada lubang, kemudian lubang itu dibelah lagi jadi ada tengahnya lubang gitu ya. Nanti antum bisa lihat di Google banyak jemaah. Mana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah lahat. Yang paling afdol lahat. Karena ini yang Allah pilihkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, para sahabat bingung. Ada dua tipe nih lubang nih. Kita mau masukkan Rasulullah itu ke lubang kuburan yang mana? Yang syak atau yang lahat? Kemudian kata para sahabat, nastakhiru rabbana, ayo kita istikharah. Ya, Pak. Ketika bingung, istikharah. Kita istikharah, minta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka istikharah, kata para sahabat, kita lihat. Kita panggil 2 tukang gali.
ahli gali lahat dan ahli gali syak. Mana yang lebih dulu? Kalau memang nanti duluan, berarti itu adalah pilihan Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasabaqa sahibul lahdi. Ternyata yang duluan datang ketika itu adalah ahli tukang gali lahat, bukan syak. Maka ini sekali lagi kata para ulama, yang lebih bagus, yang lebih afdol adalah lubang lahat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan ketika kita membuat lubang kuburan, yaitu diperluas ya. Kalau memang bisa diperluas, kemudian diperbagus. Setelah nanti jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, nanti jadinya, kata para ulama, ada sebuah sifat kuburan namanya musannam. Ingat-ingat namanya musannam ya, yang kita lihat musannam itu gundukan seperti polisi tidur. Musannam itu diambil dari kata-kata asnimah. Asnimah itu punduk unta, Pak. Punduk unta itu segitiga atau seperti tidak runcing kan? Punduk unta itu tidak runcing, seperti polisi tidur lah kalau kita. Maka dibuat gundukannya seperti itu, karena sekarang beberapa pemakaman bukan gundukan musannam tapi kotak, iya tidak? Di beberapa pemakaman itu bentuknya kotak. Yang sunnah, yang bagus adalah bentuknya musannam, sebagaimana disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Sufyan. Dia mengatakan, ra'aitu qabran nabi musannaman. Aku melihat kuburan Nabi ternyata bentuknya musannam. Ya, seperti punduk onta. Dan gundukan ini, gundukan yang berbentuk musannam ini, berbentuk punduk onta itu, tingginya juga jangan lebih dari 1 jengkal. Jangan lebih dari 1 jengkal. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, saya sangat membenci kalau ada prosesi pemakaman jenazah yang memakamkan itu mengambil tanah lain, yang ini berpotensi nanti gundukannya Pak akan lebih dari 1 jengkal. Imam Syafi'i yang mengatakan, akroh, kata dia, saya benci. Jadi setinggi 1 jengkal ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat kuburan, kita juga tidak boleh memberikan banyak tulisan. Ya, Fulan bin Fulan meninggal tanggal rahimahullah, banyak ditulis-tulis. Ya. Para ulama menyebutkan di antara dalil tidak boleh di antaranya menulis, tidak boleh menyemen atau mengeramik kuburan. Dalam hadis riwayat Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabra. Nabi melarang kuburan itu untuk disemen, dikapur gitu ya. Wa an yaquda alaih, dan tidak boleh untuk diduduki. Wa an yubna alaih, dan tidak boleh ada bangunan di atasnya, dibikin rumah-rumahan ya. Wa an yuktab, dalam riwayat lain wa an yuktab alaiha, dan tidak boleh, Nabi melarang untuk menulis tulisan di kuburan tersebut ya. Kalau hanya sekedar untuk nama saja supaya tak menjadi tanda, sebagian ulama membolehkan. Tapi ada juga yang melarang, betul-betul nggak boleh, tidak boleh ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tanda kuburan ini,
yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya apa? Batu nisan disebutnya ya. Batu nisan ini diletakkannya kebanyakan di kuburan kaum muslimin di Indonesia ini di dua sisi, ya tidak? Di kaki sama di kepala, Pak, dua. Yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabatnya hanya meletakkan satu batu nisan. Di arah mana? Di arah kepala. Mana dalilnya, Ustaz? Sudah bisa? Nah, baik. Jadi ketika ada sahabat yang meninggal, Nabi meminta sahabatnya yang lain untuk membawakan batu. Ternyata sahabat ini nggak bisa, karena mungkin ada rasa berat lah, wallahu alam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambilnya sendiri. Kemudian Nabi meletakkan batu tersebut di arah kepalanya. Fawado'aha inda roksi. Nabi meletakkan di arah kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan, ata'allamu biha qabra akhi. Aku meletakkan batu ini tujuannya apa? Supaya menjadi tanda, supaya saya bisa mengenali bahwa ini adalah kuburan saudaraku. Baik, kita jeda adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
Sebelum dibuka sesi tanya jawab, saya izin untuk melengkapi sedikit jemaah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sekarang kita di poin bagaimana cara menguburkan jenazah ya. Yang pertama di antara sunnah ketika menguburkan adalah memasukkan jenazah atau si mayit itu dari arah kaki. Menguburkan jenazah dari arah lubang untuk kaki. Misalkan ini adalah kuburannya jemaah, kiblat sana, otomatis lahatnya sebelah mana? Sebelah sini ya. Dari arah sini memasukkan jenazah atau dari arah sini? Dari sini atau sini Pak? Dari arah kaki. Dari arah sini. Dari arah kaki. Kan kaki nanti akan ditempatkan di sebelah sini. Kaki itu nanti di sini kan posisinya. Sedangkan kepala nantinya di sini. Gimana? Afwan. Menghadap kiblat sana ya? Oh, afwan. Nah, apa namanya? Kepala di sana berarti kaki di sini. Berarti dimasukkan dari arah sini. Ini kepala. Berarti dari arah kaki. Sebagaimana hadis dari Ahmad ya, kata Muhammad bin Sirin, kata dia, kuntu ma'a Anas. Aku pernah bersama Anas bin Malik, mantan pembantu Nabi SAW. Ketika kami menguburkan jenazah, Anas yang memberikan instruksi. Harus ada yang paham memang. Harus ada yang paham sunnah. Fa'amara bil mayyit. Kemudian Anas memberikan instruksi, fasulla min qibali rijlil qabri. Diperintahkan memasukkan jenazah itu dari arah kakinya. Kemudian sunnah yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika memasukkan ke lahat, mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah atau wa ala sunnati rasulillah boleh, atau bismillah wa billah. Bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dimasukkan ke liang lahat, tidak ada keharusan ya, si mayit dibuka tali pocongnya. Tidak ada keharusan. Masih ingat Pak ketika kita mengkafani, fungsinya tali itu untuk apa? Hanya sebatas mengikat saja. Seandainya tidak ada tali, taruhlah katakan mau dilepas. Jadi jangan ada keyakinan, Ustadz nanti kalau misalkan talinya tidak dilepas, gentayangan, minta dilepas gitu ya Pak. Tidak ada, mau dilepas, Ustadz nanti saya ribut, ya udah dilepas aja Pak, misalkan. Tapi sebetulnya dia sudah biarkan saja. Ya, kalaupun dilepas misalkan, kalaupun si tali itu dilepas, maka jangan dibuka wajahnya ya. Jangan dibuka. Kemudian diletakkan yudha'al laban khalfal mayyit. Setelah itu seperti biasa kita lihat, yaitu diletakkan batu bata atau papan untuk menutup liang lahat tersebut sebelum nantinya tanah itu nantinya dimasukkan ke liang kubur untuk mengubur. Maka disunahkan juga kita menaburkan dengan kedua tangan kita di arah kepala 3 kali ya. Dan tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya, shalla ala janazah. Nabi pernah salat jenazah, kemudian datang ke kuburannya, ikut menguburkan, fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan, kemudian menaburkan tanah kuburan itu di arah kepalanya 3 kali. Wallahu a'lam. Demikian jamaah berkaitan dengan pembahasan dengan pengurusan jenazah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekarang kita lihat
beberapa pertanyaan. Assalamualaikum, ini ada Waalaikumsalam warahmatullah. Ada pertanyaan bagaimana makam itu ditanami pohon Kamboja supaya tujuannya tidak hilang. Wallahu a'lam Pak Ibu. Sebagian saya menanam pohon ini ada keyakinan juga katanya biar adem, ya. Karena mengambil kesimpulan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu lewat kuburan, kata Nabi ini sedang diadab nih. Kemudian Nabi mengambil ranting, kemudian menancapkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ya selama ranting ini masih basah, belum mengering, maka si penghuni kubur ini akan mendapatkan dispensasi keringanan adab di dalam alam barzahnya. Tapi wallahu alam ya. Untuk pohon Kamboja ini kenapa tidak dengan tanda yang lain? Kalau misalkan bisa dengan hal yang lain, ya dengan hal yang lain lah, supaya kita juga tidak tasyabuh dengan orang-orang yang punya keyakinan seperti itu. Jadi wallahu a'lam. Bagaimana cara mengulang doa bila makmum dalam menyolatkan jenazah telat 2 takbir? Ya berarti si makmum yang masbuk ini ketika dia takbir pertama Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua salawat kepada Rasulullah, takbir yang ketiga yaitu membaca doa Allahumma gfirlahu warhamhu atau Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha dan seterusnya Ibu. Kemudian di takbir yang keempat boleh doa lagi Rabbana atina fid dunya hasanah atau langsung salam. Ya, seperti itu saja. Normal, seperti kita menyempurnakan sholat wajib ya. Kita sempurnakan. Nah, berkaitan dengan takbir juga para ulama ada bilangan takbir itu paling banyak 9 jamaah. Kalau ada ustadz ya yang takbirnya 5 kali, 6 kali, 7 kali jangan disesatkan karena ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib pernah sholat jenazah takbirnya 5 atau 6 atau 7, bahkan ada yang sampai 9. Kemudian pertanyaan yang ketiga, untuk mengkafani selama ini saya biasanya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Sedangkan pertemuan pekan lalu Ustadz bilang kiri kanan. Tidak ada keharusan sekali lagi ya. Kalau misalkan beberapa kepengurusan jenazah itu ada kemiripan dengan kebiasaan harian kita. Masih ingat memandikan seperti mandi junub. Mengkafani itu seperti kita posisi tangan, Bu, ketika sholat. Mana yang di bawah? Sisi yang kiri atau sisi yang kanan? Sisi yang kiri yang di bawah. Maka saya katakan kemarin, kiri dulu, baru kanan. Kalau seandainya selama ini ibu kanan dulu, itu juga insya Allah tidak masalah ya, tidak ada keharusan. Wallahu a'lam. Ada lagi jamaah? Silakan. Yang pertama tentang masalah sholat gaib. Apakah kita harus sholat gaib bila saudara yang meninggal padahal di kampung sudah disolatkan? Pertama. Yang kedua masalah kubur Ustaz. Kalau kubur itu selama ini kan di Indonesia kebanyakan hanya kotak doang, tidak ada syaknya. Hanya bentuk biasa aja. Jarang orang bikin. Oh gitu. Jarang. Saya sudah ikut beberapa kali itu. Kalau lahat banyak. Jarang juga. Hanya kotak itu aja. Tapi ya jarang dari luar. Ada kotak doang.
Padahal kan kotak gitu aja. Ya. Pertama terus apakah di sana ya kalau kita beli itu ditaruh kayu gitu atau bambu gitu. Karena saya juga pernah itu di Medan tuh pernah tidak pakai itu juga, hanya pakai pelan-pelan yang umur ada sama batu-batu doang tuh. Tapi di Jakarta di Medan sering tuh pakai bambu atau kayu atau papan gitu, Ustaz. Demikian, terima kasih. Ya. Berkaitan dengan sholat gaib, ya sholat gaib disyariatkan sama halnya dengan sholat di kuburan tadi. Sebetulnya si jenazah itu kan pada umumnya sudah disolatkan, gitu kan, oleh kaum muslimin yang lain di masjid. Kemudian ada saudara atau pihak keluarga yang ingin menyolatkan belum sempat, maka dia bisa menyolatkan di kuburan. Dan para ulama berselisih pendapat, kalau sudah berhari-hari ya tidak perlu. Ya. Kalau baru sesaat ya kita pemakaman itu pagi, kemudian kita datang sore, itu masih bisa lah. Sama dengan sholat gaib. Ya, sholat gaib sekalipun sudah disolatkan, kalau kita ingin sholat ya, gaib, Rasulullah SAW ketika itu melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi, karena memang Raja Najasyi ketika itu berada di negeri kafir, ya, berada di negeri kafir. Yang menyolatkan itu sedikit, bahkan mungkin wallahu alam ya, ada para sahabat ketika itu di Habasyah masih ada, Pak. Jadi sedikit, sehingga Nabi SAW pun melakukan sholat gaib ini. Tidak masalah insya Allah, wallahu alam. Kemudian berkaitan dengan lubang ya, antara syak atau lahat. Jarang katanya tapi saya melihat sepertinya ada ya, kalau misalkan jarang atau tidak dibuat seperti itu, maka dikatakan menyelisihi sunnah, dia tidak mengikuti sunnah. Sebetulnya ada maslahat ya, ada maslahatnya apa? Ketika si mayit itu ditimbun, baik itu dengan lubang syak ataupun dengan lubang lahat, kan nanti harus ditutup dengan papan, ya, ditutup dengan papan, dan itu diantara bentuk ihsan, kata hakim. Artinya tujuan papan yang menghalangi itu tujuannya supaya nanti si mayit tidak terkena langsung dengan tumpukan tanah. Makanya kita baik kepada orang yang masih hidup kita harus berbuat ihsan, yang sudah mati pun kita harus berbuat ihsan. Makanya tadi dilapangkan kata para ulama, kemudian diperbagus, ya, kerikil-kerikilnya dihilangkan. Jadi wallahu alam berkaitan dengan ini, Syekh Abdullah Shaleh Fauzan sendiri mengatakan tsumma yudha'ul laban khalfal mayyit. Kalau bisa, baik itu di syak ataupun di lahat, letakkan batu bata, kata beliau, di belakang punggung, kan otomatis nanti kan dimiringkan gitu ya, di belakang punggung mayit diletakkan batu bata supaya tidak tanah itu menyentuh dia secara langsung. Bahkan kata beliau, kalau ada celah, lapisi dengan tanah. Ya wallahu alam, ini beliau tidak membawakan dalil, Pak. Seperti itu, Pak Hakim. Jadi tidak harus papan atau bambu, bisa pakai juga. Iya. Saya tuh kayaknya wajib sekali bawa kayu, bawa papan. Pak, tidak ada keharusan, yang penting bisa menghalangi saja. Iya. Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diarahkan atau dipaksa untuk menyatakan fire kepada si jenazah. Apakah itu masuk kategori persaksian palsu dan apakah cara rupanya? Nah, Nabi SAW dalam satu riwayat, beliau ketika menyebutkan dosa-dosa besar posisinya sedang miring. Ketika menyebutkan sumpah palsu atau persaksian palsu, beliau langsung memperbagus posisi duduk beliau, seakan-akan beliau betul-betul serius. Di antara dosa besar, kata beliau, adalah syahadatuz zur, yaitu persaksian palsu. Apakah yang mengatakan khair itu adalah persaksian palsu? Wallahu a'lam ya. Persaksian palsu ini
Ya, pada umumnya dalam kasus-kasus apa namanya eh, kriminal ya Pak, atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak tertentu yang kita di situ sampai membawa-bawa nama Allah sumpah. Biasanya di pengadilan kita ada orang yang apa namanya khulu, biasanya apa namanya gugat cerai, itu kan diminta sumpah tuh, diminta bersumpah kemudian bahwasanya seperti ini seperti ini. Nah itu. Tapi kalau yang mengatakan khair khair, anak kira itu wallahu alam bukan termasuk syahadatuz zur ya. Walaupun yang menyatakan itu sama sekali tidak mengenal dengan derajat. Iya, tapi itu sekali lagi tidak ada sunahnya memang, tidak ada tuntunannya, makanya tidak usah ada hal yang seperti itu. Iya. Wallahu alam. Terakhir, silakan. Tidak dibuka, tidak usah dibuka. Beberapa ada yang maksa buka. Nah, itu gimana Ustaz? Apa buka dikit aja? Apa memang nggak usah? Sebaiknya seperti apa? Iya. Kita butuh dalil sebetulnya untuk mereka yang ingin membuka wajah mayit itu. Yang saya tahu mereka memaksanya sepertinya bukan wajah. Wallahu alam ya, kalau memang wajah juga harus dibuka. Tapi tadi wajah tidak dibuka. Yang mereka biasanya itu adalah tali. Kalau seandainya dibuka, ya butuh dalil. Justru sebetulnya kepengurusan jenazah kafan itu dari semenjak mengkafani sampai dimakamkan supaya si jenazah itu dalam kondisi tertutup gitu. Kalau misalkan terbuka, wallahu alam ya. Ada satu riwayat, tapi nanti saya coba cek lagi jamaah. Ada seorang khalifah, dia mengatakan, dia berwasiat, kalau saya meninggal katanya, tolong setting buat kain kafan saya itu ada lubang untuk tangan saya bisa keluar. Maksudnya kalau kita kan selama ini tangan itu di dalam. Kata si khalifah ini, tolong nanti kain kafannya dibuat lubang supaya tangan saya bisa posisinya ada di luar kain kafan, bukan di dalam kain kafan. Kemudian kata keluarganya ketika itu, kenapa Anda berwasiat seperti itu wahai khalifah? Kata si khalifah ini, supaya manusia tahu ya, ketika di dunia mungkin mereka melihat saya memiliki banyak harta, ketika nanti kita meninggal tidak ada sesuatu pun yang dibawa. Jadi ya, artinya ada sesuatu yang terbuka dari anggota tubuh, mungkin itu hal yang sah-sah saja ya, tapi bukan keharusan Pak, tidak ada keharusan ya, tidak ada keharusan. Wallahu a'lam. Demikian saja jamaah yang bisa kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah yang terbuka itu hanya untuk orang yang ihram ya.